Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kau lembut, kaulah penghiburku. Kepalaku diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara renungan sarapan rohani bagi kita semua. Renungan kita kali ini saya beri judul Menanti Janji Tuhan. Kita akan belajar bersama. Saudara, sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib, dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengutus Roh Kudus datang kepada kita untuk menghibur kita, untuk memberi kekuatan kepada kita dan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dia yang akan menolong kita dan meneguhkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengingatkan kembali untuk tetap tinggal di Yerusalem, menantikan janji Tuhan, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dari 500 orang yang mendapat pesan dari Tuhan Yesus ketika mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hanya 120 orang yang melakukan perintahnya. Mereka berdoa di salah satu loteng di Yerusalem. Dan pada hari yang ke-10, Roh Kudus dicurahkan. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ke 4. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Salah satu
salah satu orang dari ke-120 orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah Petrus. Dan oleh urapan Roh Kudus, Petrus mulai berkhotbah. Saudara dapat membaca di dalam Kisah 2 ayat 14 sampai 40. Dan dalam 4 ayat yang ke-41 dikatakan, oleh khotbah Petrus 3.000 orang bertobat dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Kita akan tengok ke belakang perjalanan Petrus menjadi rasul yang berhasil. Petrus bersama saudaranya Andreas yang pekerjaannya adalah nelayan dengan pendidikan yang rendah. Pertama mereka menjadi murid-murid dari Yohanes Pembaptis dan kemudian menjadi murid dari Tuhan Yesus. Bergaul akrab dengan Tuhan Yesus, menjadi muridnya selama 3,5 tahun. Kasihnya kepada Tuhan Yesus tidak diragukan, tetapi Tuhan Yesus mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tuhan Yesus memperingati Petrus di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 34 dikatakan bahwa iblis sedang menampi Petrus, tetapi Tuhan Yesus berdoa untuk Petrus. Peringatannya untuk Petrus agar imannya jangan gugur, dan jikalau ia sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tetapi jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa pada hari ini sebelum ayam berkokok, Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke suatu taman, yaitu Taman Getsemani, untuk berdoa. Dan ketika Tuhan Yesus akan ditangkap, Petrus dengan gagah berani memotong telinga hamba dari imam besar. Kita akan baca di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menetakkannya pada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Dan ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar, semua murid-murid lari ketakutan. Hanya Petrus seorang diri karena kasihnya kepada Tuhan, tetapi ada rasa takut yang besar sehingga dia mengikuti Tuhan Yesus dari jarak yang jauh dari belakang. Dan di halaman rumah imam besar itulah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Mari kita baca di dalam Matius 26 ayat 69 sampai yang ke-74. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di hadapan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksudkan. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba yang lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulai Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam.
Di dalam Lukas 22 ayat 61 dan 62 dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, pada saat ayam berkokok, Tuhan Yesus memandang kepada Petrus, mengingatkan kepadanya apa yang telah dikatakannya terbukti. Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Petrus sadar ia telah melakukan sebuah kesalahan yang besar, berdosa kepada guru yang dikasihinya, Tuhannya dan panutannya. Ia menyesali perbuatannya, ia menangis keluar tanda pertobatan yang mendalam. Setiap tetes air mata yang keluar merupakan pengakuan Petrus akan dosanya. Penyangkalannya kepada Tuhannya. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia mengampuni kita dari segala kejahatan. Amin. Air mata pertobatan dari Petrus yang dicampur dengan tetesan darah Yesus yang mengalir dari salib di Kalvari membuahkan pengampunan dosa. Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan, dan tanpa pengampunan mustahil bagi Petrus memperoleh kemurahan Tuhan, janji Tuhan untuk memperoleh kepenuhan Roh Kudus. Puji Tuhan, Petrus termasuk dari 120 murid yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Petrus tidak lagi menjadi seorang yang pengecut dan lemah. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, dia bersaksi kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus yang disalib adalah Tuhan dan Kristus. Sehingga 3.000 jiwa bertobat dan dibaptis. Banyak mujizat-mujizat yang dilakukan. Semakin hari semakin bertambah jiwa-jiwa yang bertobat. Gereja semakin berkembang dengan pesat. Roh Kudus yang dijanjikan juga menjadi bagian dari gereja di akhir zaman ini. Mutlak diperlukan oleh anak-anak Tuhan dalam menghadapi dunia yang semakin jahat, dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Allah. Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran-kebenaran yang sejati. Saudara, bagaimanapun keadaan kita, pendidikan kita, tingkat ekonomi kita, ataupun kita sebagai seorang yang berdosa, mari kita belajar dari Petrus, mengakui dosa-dosa kita, bertobat, menerima pengampunan dari Tuhan, dan pengorbannya di atas salib di Kalvari. Kita pun berhak menerima janji Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetap berdoa dan berharap dengan hati yang rindu akan Roh Kudus. Tuhan Yesus
sebagai pembaptis Roh Kudus melihat setiap hati yang rindu untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.